Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rian K. Oke, di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih caranya untuk mengoperasikan gimbal untuk membuat konten video yang menarik, yang bagus ya. Jadi ada beberapa jenis-jenis gimbal, namun di sini saya akan memakai gimbal yaitu dengan merek Zhiyun ya teman-teman semua. Nah, ini Zhiyun. Oke, kalau gitu teman-teman semua jangan lupa di komen, di like, serta di subscribe agar teman-teman semua bisa mendapatkan video-video tutorial dari saya. It's okay, simak videonya, jangan di skip. Oke teman-teman semua, di sini saya memakai gimbal ya ataupun stabilizer ya, agar fungsi dari stabilizer itu akan menstabilkan dalam mengambil sebuah objek ataupun dalam memakai video ya. Nah, ini Zhiyun, saya buka di dalamnya. Nah, ini seperti ini gimbalnya teman-teman semua nih. Kemudian ini ada kakinya agar disimpan ini bisa diam ya. Dipasang dulu. Nah, sudah dipasang. Jadi nantinya seperti ini ya. Kemudian ambil handphone Android teman-teman semua ya. Download aplikasi dari Zhiyun. Saya ini memakai Zhiyun Smooth 4 ya. Jadi silahkan teman-teman itu bisa download di Play Store. Di Play Store, kemudian klik saja Zhiyun Smooth 4, kemudian kemudian diinstal ya. Kemudian bila mana sudah diinstal, nanti ini akan muncul, silahkan dibuka saja. Ini ada beberapa ya, ada Smooth THQ 4, kemudian bisa memakai Webuild 2 ya, Raider M, Transmode Video ya. Nah, di sini karena di sini nggak ada tampilan Smooth 4, teman-teman semua silahkan dibuka saja ini yang atas, titik 3 atas ya, for Smooth ya. Nah, di sini ada Smooth Q2, Smooth 4, Smooth 3, kemudian silahkan klik saja Smooth 4 karena saya memakai stabilizer ataupun gimbal Smooth 4. Nah, bila mana sudah diklik seperti ini, silakan dikonekkan saja. Oke teman-teman semua, sebelum ini dikonekkan dari handphone ya ke stabilizernya, teman-teman semua harus nyalakan dulu stabilizernya ya, gimbalnya. Sebelum dinyalakan, jangan lupa dipasang dulu handphonenya. Jangan sampai kondisi seperti ini langsung dinyalakan, nanti ini akan berpengaruh, akan cepat rusak ya. Jadi biar awet, jadi pemakaiannya juga harus lebih hati-hati juga. Nah, karena ini miring seperti ini, belum stabil, silahkan distabilkan, stabilkan saja. Di sini ada yang ini buat pemutarannya ya. Nah, yang ini diputar saja, kemudian ditarik. Nah, sudah tarik sampai stabil ya, sampai stabil. Nah, sampai stabil ya. Bila mana sudah stabil, silakan nanti dinyalakan yang tombol on off-nya ini ya. Ini tombol on off-nya. Nah, nyalakan saja tombol on off-nya. Nah, ini sudah stabil tuh, sudah diem di atas. Dan ini ada juga baterainya ya, ini 1, 2, 3, 4 dari daya. Bila mana nanti baterainya sudah habis, ini pun akan menurun ya, menurun 1, 2, 3 sampai ini mati. Dan di sini juga ada beberapa fitur ya. Nah, sambil menjelaskan beberapa fitur yang di sini, saya akan langsung praktek saja, dinyalakan saja dari kameranya. Kita koneksikan dulu ya, kita koneksikan dulu. Saja ya, kita koneksikan dulu dari handphone ke stabilizer, karena meskipun ini sudah stabil tapi ini belum terkoneksi ya ke stabilizer ini, ke gimbal ini ya.
diusahakan ini posisinya sudah di semut 4 ya. Bila mana sudah di semut 4, silakan connect now. Nah, dikonekkan saja untuk pencarian dari Bluetooth-nya, karena ini sistemnya sistem Bluetooth. Bila mana sudah ada, ini muncul ya. Nah, maaf, ini sudah ada muncul. Silakan diklik saja Bluetooth yang ini, koneksikan saja ya. Nah, dikoneksikan saja. Nah, biarkan saja dulu dikoneksikan. Nah, kalau sudah koneksi, ada keterangannya ini, kemudian di enter now. Lalu di sini pakai saja aplikasi yang sudah digunakan. Nah, ini sudah otomatis langsung muncul ke kamera ya. Nah, ini muncul ke kamera langsung. Kemudian di sini teman-teman semua bisa langsung dioperasikan ya, karena ini sudah langsung sambung terhadap yang ada di tombol-tombol ini. Nah, kalau yang ini pemutaran ini untuk apa ya? Untuk zoom ya. Untuk zoom ini silakan bisa digunakan, dan untuk ngecil kayak gini silakan diatur saja. Bila mana ingin lebih dekat, nah diputar saja ini. Gak usah pegang yang ada di kamera. Gak usah pegang yang ada di apa sih namanya tuh? Yang ada di layar handphone, karena ini semua sudah bisa dioperasikan di stabilizer ini, di gimbal ini. Nah, ini untuk zoom ya, ini untuk zoom. Ini sudah otomatis ya. Kemudian apa sih fungsinya dari tombol yang ada di belakang ini? Karena di belakang ini ada 2 tombol ya, atas sama bawah. Nah, untuk tombol yang atas, nah jadi untuk tombol yang atas ini, bila mana teman-teman semua ingin mengambil objek ya, nah ini bila mana si kameranya ini seperti ini, kemudian tidak dipegang, tidak dipijit yang belakang atas ini tidak dipijit ya, ini otomatis dia akan susah untuk mengikutinya. Kalau ingin ke atas dia akan sangat susah sekali tuh. Dia diam saja seperti ini karena fokus terhadap satu objek, jadi tidak terlalu tidak terlalu ngikutin kita. Tapi kalau misalkan saya ingin ke atas, ngambil objek yang di atas secara langsung, klik saja yang atasnya ini diklik ya, klik, dia langsung ngikut kemana-mana, dia ngikut tuh, dia ngikut tuh. dia ngikut, meskipun ngikut tapi ini sangat pelan, jadi tidak menggoyangkan ketika nanti membuat video, jadi tidak pusing lah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada ada untuk pengaturan di sini kamera depan sama kamera belakang ya. Di sini klik saja ya. Bila mana diklik yang sebelah kiri ini untuk kamera depan, dan untuk diklik yang sekali lagi ini bisa masuk ke kamera belakang ya. Dan di sini juga ada menu ya, untuk mengetahui menu-menu yang di atas ini. Nah, ini sebetulnya ada tampilannya di atas menu, tapi gak usah kita pegang, tapi kita operasikan dengan memakai stabilizer atau memakai dengan gimbal. Klik saja menu ini, klik menu. Nah, ini sudah klik menu ya. Nah, ini sudah muncul. Untuk ke pinggir, silakan klik saja yang ini, tombol kiri, kanan, bawah, atas. Ini sudah bisa mengikuti yang di layar handphone Anda ya. Misalkan saya ingin ke timer nih, ataupun ke flash, saya ingin mengaktifkan flash, klik saja ke flash, kemudian di OK. Nah, ini sudah ada open, auto, kemudian steady light. Nah, di sini kita open coba. Nah, ini sudah aktif ya flashnya. Nah, ini sudah aktif flashnya. Kemudian di kekirikan ataupun ke kanankan. Nah, ini sudah bisa berpengaruh semua ya, yang kiri, kanan, atas. Mau ke setelan kamera ataupun video ini juga sama ya. Kemudian di sini ada juga apa ya? Ya, oke. Kemudian di sini ada juga menu dari display ya, ini keluarkan dulu ya menunya, kemudian nah, ini sudah bisa mengetahui dari ISO. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang mungkin yang sudah mengetahui dari bermain kamera, biasanya itu di kamera DSLR itu ada ISO berapa, dan itu juga, dan di
setelan dari Xeon Smooth 4 ini juga bisa dioperasikan, bisa diganti-ganti ya dari ISO-ISO-nya juga ya. Nah, kemudian di sini ada juga yang sebelah kiri ya. Nah, sebelah kiri ini ada min dan plus ya. Nah, di sini untuk bisa mengetahui juga, untuk bisa mengetahui dari objeknya ya, yang warna kuning kita lihat. Nah itu ya. Oh, ini dari lightnya ini dari misalkan ingin terang ataupun dari ingin agak redup. Nah, ini berpengaruh sekali ya teman-teman semua ya, karena untuk menstabilkan dari kecerahan, maksudnya itu ya. Kemudian di sini ada juga yang apa sih? Nah, yang tombol ini yaitu Change autofocus di sini. Nah, di sini fokus untuk memfokuskan salah satu objek ya. Nah, silakan dipakai saja nanti ininya. Jadi ini fokus sekali kalau misalkan memakai yang ini. Silakan nanti teman-teman bisa menyalakan ininya ya. Dan di sini ada juga untuk PF ataupun L. Nah, di sini untuk PF ya. Untuk PF tersendiri. Ini lebih apa ya? Lebih cepat ke penstabilnya ya, ke fokusnya. Dan kemudian di sini juga ada juga ya untuk tombol yang merah. Ini untuk apa? Tombol yang merah ini yaitu untuk rekam video ya, rekam video. Untuk rekam video silakan klik saja satu kali. Nah, ini sudah langsung rekam ya. Dan di tampilan dari monitornya juga, maksud saya tuh dari tampilan handphone ini sudah terlihat. Ini pemakaiannya 5 GB ya, 5 GB. Dan ini sudah ada juga dari 30 TPS kemudian 1080 pixel ya untuk pixelnya. Dan ini memang sudah diberikan keterangan, jadi kualitas yang dipakai oleh kita di sini sih sudah ada keterangan. Jadi ini udah komplit ya. Jadi kita memang sudah dibantu juga oleh beberapa fitur, oleh beberapa menu yang disediakan oleh Xeon Smooth 4 ini. Ya, jadi teman-teman semua dengan memakai Xeon Smooth 4 ini sudah sudah lebih membantu kita untuk membuatkan dalam sebuah video, untuk membuatkan sebuah konten. Karena youtuber sih ingin membuat kualitas video yang bagus, yang menarik. Tentunya dengan adanya Smooth 4 ini sangat membantu sekali. Maaf, saya bukan untuk mempromosikan dari Xeon Smooth 4, namun pengalaman saya membuat konten dengan memakai Xeon Smooth 4, apalagi saya membuat konten mistis yaitu lari-lari ya, di luar outdoor, lari-lari, tapi dengan yang dihasilkan oleh Xeon Smooth 4 ini tidak goyang, tidak bingung, tidak pusing terhadap orang yang nonton ya. Nah, itulah salah satu keuntungan, dan salah satunya juga ini bisa banyak fitur-fitur yang dipersembahkan oleh Xeon Smooth 4. Ini sangat komplit sekali ya, karena ini ada beberapa fitur dari zoom juga, dari menu juga. Jadi kita nggak usah klik yang di atas ini, nggak usah pijit-pijit tombol-tombol yang di atas ini, karena ini sudah disediakan di bawah ini dengan ringan juga, tidak terlalu berat. Nah, karena makin lama memegang alat karena ingin videonya ini bagus, nah kadang itu kita suka pegal ya. Nah, tapi dengan Xeon Smooth 4 ini sudah ringan, kakinya juga enak ya, desainnya juga enak, bagus, elegan. Kemudian dari baterainya juga tentunya ini sangat sangat kuat sekali ya teman-teman semua. Dari baterainya juga tidak cepat habis dari segi baterainya juga. Kemudian kita dari layar bisa diatur, takutnya kecerahan, takutnya ini layarnya terlalu gelap. Nah, silakan bisa diatur juga, diputar-putar saja juga ya. Nah, saya matikan lagi. Oh iya, untuk teman-teman semua,
sebelum ini diambil handphonenya, ketika teman-teman semua sudah mau mengakhiri dalam membuat konten, alangkah baiknya teman-teman semua itu dimatikan dulu ya, stabilizernya ataupun gimbalnya, matikan dulu. Jangan sekali-kali teman-teman semua diambil langsung ketika ini daya on, karena nanti akan lebih cepat rusak ya. Nah, kalau udah seperti ini, silakan kembalikan ke semula lagi kayak gini, kemudian diambil handphonenya. Nah, seperti ini. Jadi agar lebih awet untuk pemakaiannya ya. Nah, dibuka. Dan hati-hati juga jangan sampai terkena air ya tombol-tombol ini ya. Nanti takutnya rusak ya pas lighting. Nah, itulah teman-teman semua pengalaman saya pribadi dalam membuat konten YouTube ya. Saya memakai stabilizer dari Smooth 4 dan fitur-fiturnya, tata cara pemakaiannya itu sangat mudah dioperasikan, sangat mudah dipahami dan elegan tentunya, dan banyak sekali lah ya, banyak sekali manfaat-manfaat yang kita raih dengan memakai stabilizer ataupun gimbal. Jadi untuk teman-teman semua, di video kali ini saya sengaja untuk membahas dari stabilizer ataupun gimbal, tata cara pemakaiannya. Takutnya teman-teman semua di sana bingung nih bagaimana cara mengoperasikan dari stabilizer ataupun dari gimbal. Karena ini sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman semua yang ada di sana. Oke, jangan lupa teman-teman semua di like, di komen, serta di subscribe channel YouTube saya, karena agar teman-teman semua bisa mendapatkan konten-konten tutorial yang tentunya bermanfaat untuk Anda semua yang ada di sana. Oke, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.